Hai Sobskar, hari ini kita akan berbincang bersama mitra budi yang luar biasa untuk menggali wawasan seputar pengalaman, tantangan, dan peluang yang ada di lapangan. Yuk simak cerita inspiratif kita hari ini bersama saya, Jessica Kaiden Kurniawan, dan narasumber kita pada pagi hari ini. Silakan Ibu untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Mbak Jessica. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Saya Rita Ani Bitayanti dari Mitra Dudi yang bekerja sama dengan Double Track SMA Negeri 1 Karangjati. Saya merupakan owner dari Tawafa. Oke, baik. Iya. Untuk Ibu, kira-kira apa sih yang menjadi inspirasi Bu Rita untuk memulai bisnis dari nol, terutama di tengah kesibukan sebagai seorang guru? Iya, terima kasih pertanyaannya. Inspirasi saya dulu kan begini Mbak Jessica. Bapak saya itu salah satu dekorasi, orang yang bekerja dalam bidang dekorasi di manten-manten zaman dulu ya, sejak saya kecil. Sehingga ini kan di bidang Tawafa itu kan bergerak, saya kenalkan dulu ya sebentar ya. Ya, Tawafa itu kan bergerak di bidang kerajinan, jasa kerajinan seni. Nah, di situ apa yang disajikan? Yang pertama ada buket, terus kedua ada hias mahar, ada hias hantaran, souvenir, perlengkapan pernikahan seperti itu, dan juga ada beberapa produk kerajinan yang lain. Selain itu kami juga menyediakan untuk perlengkapan kerajinan yang mungkin dibutuhkan oleh crafter yang lain yang akan membuat sendiri di rumah begitu. Nah, untuk inspirasi saya yang pertama itu karena bapak saya itu adalah seorang yang bergerak di bidang dekorasi manten zaman dulu, yang dulunya waktu dulu itu janur-janur itu loh Mbak, janur-janur itu ada bunga-bunga. Nah situ kan ya mungkin memang karena wanita ya sukanya bunga ya, jadi saya lebih suka gitu, maksudnya lihat bunga itu suka. Terus kemudian sedikit banyak itu membantu bapak saya begitu waktu saya masih kuliah, waktu saya masih sekolah, misalkan pas waktu saya longgar begitu, atau mungkin malamnya itu membantu meronce melati kayak gitu. Jadi ya salah satu inspirator saya adalah bapak saya begitu. Sebenarnya ini usaha yang mungkin kebetulan ya istilahnya ya, karena memang saya sudah disibukkan kesehariannya dari pagi sampai sore itu sebagai guru. Otomatis untuk usaha bisnis saya itu yang pertama adalah hobi. Semula saya belum berpikiran untuk ini harus jadi bisnis saya, itu belum. Intinya karena saya hobi, saya senang dengan bunga, melihat entah itu bunga hidup atau mungkin bunga artifisial seperti itu saya senang. Sehingga karena memang namanya juga hobi ya, hobi itu kecintaan ya, kecintaan kita pada sesuatu tertentu itu, maka ya lambat laun dari hobi-hobi itu akhirnya berkembang menjadi bisnis begitu. Nah kan inspirasi Bu Rita itu dari bapaknya yang dulu sering banget dekor manten. Iya. Nah itu Bu Rita mendapat kayak utusan dari bapaknya untuk meneruskan usahanya atau memang kemauan Bu Rita sendiri? Oh itu sebenarnya tidak. Misalkan dari bapak itu harus begini, tidak, karena memang dari awal saya kuliahnya dalam bidang keguruan, jadi saya setelah kuliah juga meneruskan sebagai guru. Nah untuk bisnis ini itu secara tidak langsung adalah tidak sengaja, intinya begitu. Tidak sengaja karena memang hobi, yang mana kebetulan bapak saya juga sudah tua. Maksudnya kalau misalkan dekorasi itu harus datang ke tempat yang dituju gitu ya. Kalau datang ke sana terus beliaunya sudah, intinya ya sudahlah sementara tidak dulu, biar fokus di rumah, biar fokus bertani di rumah. Kalau di rumah itu kan intinya tidak
tidak jadi pikiran orang di rumah begitu loh Mbak Jessica, sehingga untuk bapak saya tidak mewajibkan saya untuk meneruskan, tidak, cuman karena memang ini hobi, ini kecintaan saya, seneng terhadap bunga-bunga. Nah, kenapa tidak kita lanjutkan begitu? Sebenarnya saya tidak sama persis dengan bapak saya, tidak, karena kalau bapak saya itu kan yang menghias di kuade itu, yang dekor itu di belakang pelaminan itu. Kalau saya kan nggak di situ. Cuman intinya memang tidak jauh-jauh dari situ, tidak jauh-jauh dari perlengkapan pernikahan, yang mahar, hantaran itu dulu bapak saya belum sampai ke situ. Jadi masih di dekor aja ya Bu? Iya betul. Begitu karena ya mungkin perkembangan zaman juga. Sekarang kan mahar juga, iya mahar, hantaran. Terus kemudian buket dulu itu masih sedikit ya yang pesan itu, biasanya untuk yang buket itu yang pesan orang-orang yang mau menikah. Ternyata sekarang adalah menjadi tren. Iya, menjadi tren di berbagai momen. Dan mungkin awal-awal semula karena dulu di sini masih jarang yang membuat seperti itu. Nah, mencobalah mencari peluang yang mana itu bisa menghasilkan dan juga bisa membantu tetangga sekitar gitu. Iya. Bagaimana awalnya Berita dapat menemukan ide bisnis yang dijalankan sekarang? Ya, jadi gini Mbak Jessica, dulu saya memang fokusnya di guru. Ya. Ketika pulang sekolah, saya sebenarnya ya sambil ngeles, terus sambil jualan jilbab dulunya. Ya intinya ya cuman sekedar istilahnya sampingan begitulah ya kalau yang di rumah itu ya. Terus kayak bantu bapak waktu dekorasi dan sebagainya kayak gitu. Maksudnya meronca yang bagian di rumah, yang meronca melatinya, nata-nata bunganya, atau mungkin kadang saya bagian membeli bunganya gitu ya. Kayak gitu. Kalau untuk yang langsung dekorasi terjun ke tempat itu biasanya memang bapak saya. Nah, awal mula itu dimulai kisaran pandemi sebenarnya. Sebelum itu sudah ada yang order, misalkan buket bunga asli seperti itu sudah ada. Itu kisaran 2016, 2017 itu sudah pernah saya pegang sendiri, dalam artian ada orderan saya kerjakan sendiri, bukan lagi ke bapak saya. Nah, tapi waktu itu karena masih langka, jadi tidak diteruskan ya. Kalau ada yang pesan baru kita buatkan. Jadi belum dikembangkan yang seperti belum menjadi sesuatu yang harus ditekuni gitu maksudnya waktu itu, karena yang tahu cuman teman-teman waktu itu, jadi yang pesan ya cuman teman ya, kita membuatkan karena itu teman kita gitu. Jadi belum ada niatan untuk berbisnis, membuat itu harus menjadi ladang bisnis kita, itu belum. Nah, itu semula pada waktu pandemi ya, kisaran pandemi itu kan otomatis belajarnya di rumah. Iya. Banyak Peluang. Iya, dan waktu itu ada salah satu teman saya yang mau menikah, intinya begitu. Dan itu saya buatkan buket berasal dari jilbab. Buket jilbab kan kalau waktu dulu itu masih buminya mungkin buket itu biasanya bunga gitu ya. Nah, itu saya buat bunga tapi dari jilbab, karena kebetulan memang waktu itu stok jilbab saya yang saya jual itu masih, karena pandemi juga jarang ya yang pakai, yang beli baju dan sebagainya jarang ya, sehingga daripada jilbabnya mubazir juga. Terus kalau ada event tertentu di tunangan teman saya. Nah, karena waktu dulu ya maksudnya belum seramai hari ini ya, sehingga waktu itu saya buatkan dari jilbab yang saya masih punya untuk dagangan itu. Terus kemudian saya bentuk
itu. Nah setelah itu saya coba posting, ternyata ada teman yang berminat lagi. Saya coba menerima, oh kenapa enggak nerima, wong jilbab saya kan juga masih banyak, stoknya masih banyak, karena memang pada waktu itu banyak sekali pedagang-pedagang juga itu yang banyak digulung tikar kalau nggak salah ya di waktu pandemi ya, apalagi untuk baju, pakaian dan sebagainya yang sekiranya banyak orang tidak keluar untuk beraktivitas lebih begitu. Pandemi juga lebih marak orang pesan di online. Iya betul, sehingga waktu itu, nah jilbab saya masih ya udah kalau ada orang yang pesen, akhirnya saya buatkan itu. Jadi semula dari buket jilbab itu. Gimana ya Mbak? Ini kalau bisnis saya dikatakan bermula dari mana dan kapan itu kayaknya agak mengambang. Kenapa sih saya mengatakan seperti itu? Karena kayak putus nyambung begitu loh. Yang semula itu memang hanya sekedar hobi, kesenangan. Oh teman saya pengen disuruh membuatkan buket, oke gitu aja. Terus akhirnya ya mulai benar-benar menekuni itu kisaran pandemi itu. Jadi mulai benar-benar terbentuk strategi pemasaran yang memang harus saya tekuni juga itu kisaran pandemi itu begitu. Jadi bermula dari itu, dari buket jilbab itu yang kemudian banyak orang yang tertarik, oh iya ya buket jilbab ya gitu. Setelah acara berarti ini ya bisa dipakai ya, bisa bermanfaat begitu. Terus bagaimana cara Berita untuk mengikuti perkembangan zaman? Kan buket itu setiap waktu kadang kan ada tren tertentu gitu. Yang mungkin ada buket jilbab, terus tahun berikutnya nanti buket pita satin, terus ada buket dari kawat bulu itu. Iya, oke. Ya, memang perkembangan zaman itu tidak bisa dipungkiri ya Mbak Jess ya. Sehingga kita sebagai crafter pun, kita juga sebagai pembisnis, apalagi saya bergeraknya di bidang seni, itu juga harus menyesuaikan daripada nanti ketinggalan zaman begitu ya. Sehingga kalau misalkan ada orang yang order buket jilbab, oke, kita usahakan begitu. Terus ada lagi waktu itu buket plastik, jadi dari daun-daun kering, bunga-bunga kering, pokoknya intinya dia berasal dari yang kering begitu ya, itu dari alam itu juga sempat booming itu waktu kisaran 2021 itu. Terus kemudian kawat bulu, terus yang ini adalah trennya pita satin saat ini lagi tren pita satin begitu ya. Kita usahakan untuk mengikuti, karena ya bagaimanapun kita harus tetap senantiasa untuk belajar begitu ya, karena tidak boleh kita merasa ini harus puas sampai sini, nggak boleh, harus senantiasa belajar terus menerus. Kita juga misalkan ada di seliweran ya, di FYP ya, di IG ada di TikTok atau di media sosial yang lain, di situ ada banyak sekali crafter yang lain, itu salah satu jadi inspirator kami juga, dan juga motivasi biar kita harus intinya belajar lagi biar bisa membuat sebagus mereka, intinya begitu. Terus apa langkah awal yang Berita ambil ketika memutuskan untuk memulai bisnis? Langkah awal yang saya ambil adalah salah satunya mengatur strategi dalam artian semua bisnis itu kan bermula dari modal. Iya. Jadi kita menyisihkan tabungan yang kita gunakan untuk mengembangkan modal itu biar jadi intinya ada sedikit ya kita sisihkanlah untuk stok. Jadi dulu itu tidak sebanyak sekarang, stok yang kita miliki itu tidak sebanyak sekarang. Dulu mungkin kita hanya bisa intinya membuat
buatkan sesuai dengan modal kita, sesuai dengan permintaan itu aja. Jadi misalkan hari ini, besok misalkan ya, besok ada orderan 1 buket misalkan begitu, sehingga kita siapkan mungkin 1 minggu sebelumnya kayak gitu, kita siapkan bahan yang hanya untuk 1 buket itu, karena memang modalnya cuma bisa itu gitu ya. Nah, tapi lambat laun dari keuntungan itu kita sisihkan, terus kemudian ke depannya ada orderan 1 buket. Nah, itu bisa kita menyisihkan untuk 2 buket. Jadi yang semula kita jual, yang 1 untuk stok begitu. Jadi ya memang harus kita mengatur manajemen keuangan dan juga pemasaran, yang mana kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Pemasaran sekarang juga harus online ya, begitu ya Mbak ya, sehingga kita harus banyak upload ini upload produk begitu. Memang ya, kalau misalkan kita ingin memulai usaha itu tidak bisa langsung mencapai puncak, jadi harus bertahap. Iya, ya sedikit-sedikit gitulah Mbak Jessica ya, sedikit-sedikit ya, namanya juga usaha bisnis ya gitu ya. Memang modal itu yang penting, salah satu yang penting juga. Tapi selain itu ya harus memang kita berusaha menjaga kualitas. Ketika kita menjaga kualitas, kita menjaga kepercayaan customer, itu nanti akan bertahan lebih lama daripada kita misalkan cari keuntungan sebesar-besarnya tetapi dengan kualitas yang biasa atau rendah. Itu akan membuat kepercayaan customer itu menurun. Ketika menurun ya udah, mungkin dapat orderan ya itu segitu banyak awal, tapi nanti belakang-belakang akan agak susah. Tapi kalau kita menjaga benar-benar kepercayaan customer, kita menjaga kualitas, terus juga kita berusaha untuk ramah dengan customer, nah itu akan membangun kepercayaan dari customer, sehingga mungkin di event-event selanjutnya mereka akan kembali order di kita gitu. Selanjutnya, apa tantangan terbesar yang Bu Rita hadapi saat memulai bisnis dari nol? Ya itu tadi, salah satunya adalah modal. Tantangan saya adalah yang pertama memang modal. Nah, saya siasati dengan itu tadi, ya kita usahakan semoga tidak sampai istilahnya berhutang begitu ya, karena ya gimana pun utang itu memang menggiurkan tapi juga menakutkan, sehingga saya dan juga suami itu bersepakat untuk menyisihkan dari tabungan kita yang semula tabungan pribadi, yang semula kita juga sempat kan tadi saya pernah cerita tadi ya, karena saya dulu sebelum membuat buka dan sebagainya ini pernah jualan jilbab itu ya, jadi kita sisihkan dari jualan itu, kita alihkan ke dalam ini bisnis kita yang sekarang itu. Terus mungkin dari hasil-hasil yang istilahnya tabungan-tabungan pribadi kita ambil sedikit dulu, kita gunakan untuk memulai bisnis yang mana nanti berguna juga untuk kita gitu. Jadi untuk saya sama suami itu sudah bersepakat, dan kita memang saya diizinkan sama suami ya untuk memulai bisnis ini, dan sangat didukung begitu. Menurut Rita, selain faktor modal, faktor lokasi itu berpengaruh juga nggak sih? Faktor lokasi, iya, salah satunya berpengaruh, tetapi sebenarnya tidak begitu banyak pengaruhnya karena sekarang sudah bisa dijangkau dengan media sosial, marketplace, ya. Tetapi dengan lokasi saya yang berada di pedesaan itu menjadi salah satu, bukan menjadi penurunan menurut saya, malah menjadi poin plus, karena kebanyakan orang-orang itu yang membuat seperti
ini itu adalah orang perkotaan. Itu kalau di kota, kalau di Kota Ngawi itu kan sudah banyak sekali ya. Iya, sudah banyak. Iya, crafter yang lain itu sudah banyak. Sedangkan di daerah pedesaan itu masih begitu jarang. Mungkin ada, tapi ada yang membuatnya secara musiman. Oh, pas musim wisuda mungkin. Oh, pas musim tertentu mungkin baru membuat. Nah, itu malah menjadi peluang kita. Kalau menurut saya itu akan menjadi peluang kita bahwa bisa kok membangun bisnis itu di pedesaan. Justru ini di sini masih jarang begitu intinya. Masih jarang orang yang membuatnya begitu.